Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih ya? Golongan mahasiswa somplak yang masih muda ya mungkin belum bisa membersihkan ingus sendiri lah ya. Ngamuk-ngamuk saat diajak diskusi. Ya tentu saja teman-teman sudah pada tahu ya, karena ini sudah terjadi beberapa hari lalu dan sudah viral ya kan. Iyalah. Yang menarik, mereka menuduh pemerintah telah merusak ratusan ribu lahan di Papua. Giliran diajak ke Papua untuk melihat langsung lokasinya, mereka menolak. Koclak, koclak. Kalau zaman dulu ada peribahasa, lempar batu sembunyi tangan. Lah sekarang peribahasanya berubah. Lempar omongan sembunyi bacot. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Setersinggung apapun, jangan punya pikiran untuk membuat satu manuver yang mencelakai dia. Oke. Oke. Budiman Sujatmiko adalah pengkhianat reformasi. Pengkhianat reformasi. UGM, Universitas Gagal Mendidik, itu kata netizen. Sepertinya cocok sih kalau ngelihat diskusi akademis di mimbar akademis seperti ini, terjadi kekeosan, terjadi provokasi dari yang katanya mahasiswa UGM. Saya rasa itu bukan mahasiswa UGM, itu mahasiswa. Kenapa sih mimbar yang harusnya terhormat, yang dihadiri oleh representatif pemerintah, yang harusnya kalian gunakan semaksimal mungkin memberikan input dan output terhadap program pemerintah, kalian tidak gunakan dengan baik. Katanya agen perubahan, tapi kok menjadi agen kerusuhan? Kok maunya yang rusuh-rusuh, maunya bikin onar? Seharusnya kan ini adalah komitmen pemerintah hadir melalui menteri dan wakil menterinya untuk berdiskusi, berdialog dalam mimbar demokrasi, dalam mimbar akademis. Seharusnya kalian mencerminkan isi kepala kalian, bukan hanya teriak-teriak, bahkan kata-katanya yang tidak bermoral dan tidak beretika. Saya rasa pihak UGM harus menindak tegas mahasiswa seperti ini. Ini adalah akibat ketua BEM-nya tidak mencerminkan atau tidak memberikan contoh yang baik. Contohnya si Tio. Nah, inilah akibat dari leadership yang tidak baik. Tidak bisa memberikan role model yang baik. Semoga UGM bisa mendengarkan input dari masyarakat ya untuk menindak tegas, karena jelas muka-mukanya, oknum-oknumnya sudah jelas sangat mencederai dari mimbar akademis dan demokrasi di UGM. Salam waras. Ya, memang sangat mencederai mimbar akademis yang ada di UGM. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Bening barusan ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, inilah kenapa saya suka menjadi ternak Mulyono daripada menjadi ternak Abah dan menjadi ternak siluman kebo. Karena ternak Mulyono itu cewek-ceweknya bening-bening. Selain cerdas waras-waras, bening-bening. Kalau anak Abah ngakunya cerdas tapi nggak waras. Udah gitu pada kedaluarsa. Lanjut. Kenapa mahasiswa UGM menolak dialog? Mari cari tahu. Sekarang gini, kamu nyari saya, nyari Mas Daryono sudah ada, mau ngapain? Bapak tuh ngerti nggak kondisi Indonesia sekarang gimana? Ya karena Satu orang yang ngomong, Tapi apa pemerintah ngapain?
Banyak masyarakat miskin yang nggak tertolong. Di mana pemerintah? Sudah. Melihat aksi mahasiswa di UGM kemarin yang menolak dialog, jujur, sebagai sesama anak muda, saya merasa ini adalah sebuah pembodohan yang sangat dipertontonkan di ruang publik, itu sangat tidak baik. Kenapa ini pembodohan? Karena esensi tertinggi dari seorang akademisi adalah adu argumen, adu data, dan adu gagasan, guys. Ketika ruang dialog itu ditutup sendiri oleh mahasiswa, di sanalah nalar kritis sebenarnya sedang mati, guys. Ketika semua tahu mahasiswa punya hak penuh untuk mengkritik kebijakan, tapi kalau cuma bisa teriak-teriak di luar saja, lalu pintunya dibuka untuk berdiskusi, kita malah balik badan dan kabur. Itu bukan kritik namanya, tapi itu adalah pembodohan, guys. Masyarakat itu menonton kita, mereka berharap mahasiswa sebagai jembatan penyambung lidah rakyat yang intelektual. Kalau yang dipertontonkan cuma aksi boikot tanpa mau mendengarkan penjelasan dua arah, apa bedanya kita dengan netizen yang cuma bisa menghujat di kolom komentar, guys? Merauke Anda misalnya, kalau mau, ayo bisa pergi, misalnya gitu loh. Bersalah atau tidak? Bapak merasa bersalah atau tidak? Loh, sebentar Mas. Kamu ini nanya tuh hakim. Loh, kok nanya? Ya, kelasnya berbeda, guys. Menolak bukan berarti menutup kuping. Masuk ke ruang dialog itu lalu lakukan 3 hal ini, guys. Yang pertama, bawa data kontra yang valid. Yang kedua, tawarkan draft solusi. Yang ketiga, rumuskan poin aksi bersama, guys. Ya, zaman sudah berubah, guys. Kritik yang disegani bukan lagi yang suara paling keras sampai serak, tapi yang gagasannya paling tajam dan solusinya paling nyata. Sekedar panggung drama, masuk, uji gagasanmu, dan tunjukkan kalau mahasiswa adalah solusi bukan bagian dari kebisingan yang tidak berujung. Kira-kira menurut kalian aksi tolak dialog kemarin itu bentuk gagasan idealisme atau justru ketakutan untuk beradu argumen? Tulis di kolom komentar, guys. Ya begitulah. Kalau dia nggak menolak dialog, dia akan kalah. Mereka itu akan kalah. Mereka akan terskakmat, ya. Walaupun yang hadir itu hanya 2 orang menteri, ya, 3 apa 2 itu, ya, 2 orang menteri lah kalau tidak salah, ya. Tetapi 2 orang menteri ini semua adalah mantan aktivis juga. Jadi mereka mengerti bagaimana pola berpikirnya para mahasiswa yang saat ini suka demo dan teriak-teriak menyalahkan pemerintah. Akhirnya untuk menghindari diskusi yang berjalan dengan baik, mereka pura-pura marah. Agar apa? Diskusinya nggak berjalan dengan baik. Kalau diskusi nggak berjalan dengan baik, ya kebodohan mereka nggak akan terungkap. Kesalahan pemerintah lah yang masih terlihat di masyarakat. Kan seperti itu tujuannya. Lanjut. Guys, kalau kayak gini, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan tradisi intelektual di kampus? Soalnya kok bisa gitu loh, mahasiswa yang katanya intelektual, paham namanya demokrasi, tapi kok ketika saat diajak diskusi kayak gini gitu loh. Padahal kita semua tahu yang namanya demokrasi itu bukan hanya soal berani bicara, tapi yang pasti harus berani juga mendengarkan. Ya, kita semua tahu yang namanya kritik itu adalah hak setiap warga negara. Tapi sebagai orang yang tahu dan punya intelektual, harusnya udah paham kalau yang namanya dialog itu adalah cara terbaik untuk menguji apakah kritik itu benar-benar memiliki dasar yang kuat. Ketika sebuah diskusi yang seharusnya menjadi ruang bertukar pikiran justru dibubarkan secara paksa, gue jadi pengen bertanya gitu loh, apakah perbedaan pendapat di Indonesia ini masih dihargai? Kalau emang kalian itu yakin sama argumentasi yang kalian miliki, kenapa kalian gak menyampaikan itu semua di forum? Padahal udah jelas, sudah diberikan kesempatan untuk berbicara di sebuah forum. Sediakanlah dialog. Yang anehnya lagi, kenapa kalian lebih memilih menghentikan diskusi daripada menguji gagasan dengan adu logika? Katanya paham demokrasi, katanya punya intelektual. Kenapa diajak dialog, diajak diskusi dibubarin? Kalau kita ingat ya guys ya, sejarah tuh mencatat yang namanya mahasiswa itu selalu jadi motor pergerakan, motor perubahan karena kekuatan pemikirannya.
karena keberanian menyampaikan pemikiran, dan juga sebagai mahasiswa dikenal juga memiliki kemampuan untuk menawarkan solusi, bukan karena membungkam orang lain yang memiliki perbedaan pendapat. Mahasiswa itu adalah simbol intelektualitas, dan kampus itu adalah ruang untuk dialog, bukan arena intimidasi. Kalau kita punya perbedaan pendapat, harusnya itu dibalas dengan data, analis, argumentasi, bukan dengan tindakan yang menutup ruang diskusi kayak gini. Karena demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang hanya memberikan ruang untuk berbicara, melainkan demokrasi yang juga memberikan hak orang lain, menghormati hak orang lain untuk didengar. Katanya kalian intelektual, kaum intelektual, tahu demokrasi. Masa kayak gini sih kelakuannya? Kita semua boleh berbeda pendapat, kita semua boleh mengkritik keras, apapun. Tapi jangan sampai budaya dialog kalah oleh budaya pembungkaman. Sebab kampus yang kuat itu dibangun oleh gagasan, bukan adu emosi. Tradisi di kampus ya begitulah. Karena doktrin-doktrin kekerasan ya, kemudian intoleran itu sudah masuk kampus sudah lama, dan yang mempelopori adalah manusia-manusia luknut dari timur tengah itu ya kan, para keturunan imigran yang memang suka membikin gaduh. Dia masuk ke universitas untuk mendoktrin, menanamkan paham-paham tertentu. Nah, itu sudah mulai bisa dilihat sekarang kan, ketika diskusi di kampus apa yang terjadi. Bukannya diskusi, tetapi macam diskusi di terminal atau di pinggir jalan. Nggak jauh beda. Jadi kualitasnya tukang becak ya, saya tidak menghina tukang becak, tetapi saya ingin membuat sebuah semacam analogi lah. Jadi menurut saya kualitas tukang beca dengan para mahasiswa saat ini itu nggak ada bedanya 11-12. Ingat loh ya, saya tidak merendahkan tukang beca. Oke, lanjut. Memperjuangkan rakyat miskin sekarang apa? Apa pedulinya sama masyarakat miskin? Menjilat ya. Wonten nopo, tadi ada Budiman kamu usir. Sekarang kamu cari. Ada yang usir, Pak. Ya tadi. Lah kita mau dialog baik-baik kamu ganggu tadi. Lah kamu masuk, ya udah nggak usah. Sekarang oke. So, ini saya kasih tahu, misalnya pesta baby di karaoke, Anda misalnya kalau mau, ayo kita pergi, misalnya gitu. Itu habis. Apa? Buat istri. Berapa? Bayangkan. Berapa? Ratusan ribu hektar. Ribu. Kita lihat. Ya di mana? Siapa yang lihat saja nggak ruang itu? Siapa yang menentukan tata ruang itu? Bapak kan? Ya. Bayangin Pak. Ya. Orang Papua itu harus tergusur di sana. Ya, sekarang ini Mas, kalau Anda mengatakan saya menggusur orang Papua, kapan kamu mau tajak ke sana lihat? Nah, boleh. Ngapain? Ada sebuah pemandangan yang menyedihkan sekaligus. Kampus harus kembali ke era kemoralan demokrasi. Nah, kalau itu yang ingin terjadi, nih, pegang nih omongan saya. Hanya ada dua yang harus dilakukan. Pertama, buat peraturan pemerintah untuk memulangkan para keturunan imigran ke negara asal leluhur mereka. Kedua, bubarkan partai siluman kebo. Hanya itu aja. Ya, Indonesia ini akan aman kalau dua itu dilakuin. Nggak percaya, coba aja ya. Lanjut. Makin lama mahasiswa bukan makin benar, malah makin parah. Kemarin ada ajakan revolusi di depan langsung, depan 2 menteri sama 1 staf kepresidenan. Kemudian tadi baru ketemu sama Mas Gibran, habis itu berjalan lagi demo di daerah lain sampai nanti tanggal 20 Juni. Guys, kalian mahasiswa ini gimana sih? Nggak tahu apa lagi negeri kita lagi dalam perbaikan sekarang. Mau menghentikan MBG, mau menghentikan Kopdes, menghentikan yang lain-lain. Kalian berpikir gak sih itu duitnya udah keluar banyak? Dan itu programnya berjalan. Kalau mau diperbaiki, yang benar. Cuman teriak-teriak doang, revolusi. Abis revolusi apaan? Yang maju ke DPR, yang maju ke mana-mana nanti jadi pemerintah. Selanjutnya dia menggantikan mereka siapa? Junjungan kalian? Lebih bagus lagi? Enggak lah, sama aja. Kalian yang jadi korbannya. Kalian cuma jadi masyarakat kelas rendah doang nanti. Kalian yang teriak-teriak, kalian yang berjuang, yang naik bukan kalian. Mahasiswa-mahasiswa tidak berkemampuan otak. Makanya kan butuh MBG. Pusing. Untung bisa ketemu sama Gibran tuh.
mahasiswa. Ntar malam gue bakal live. Yang mahasiswa, ayo kita diskusi. Yang sehat ya. Coba bayangin ya, nggak ada satupun loh yang memuji atau bersetuju dengan tindakan mahasiswa beberapa waktu lalu ya. Ya iyalah, demo itu apa sih? Menyampaikan aspirasi kan? Lah ini menterinya datang langsung menemui para mahasiswa untuk mendengarkan aspirasinya, diskusi. Malah diusir. Malah teriak-teriak, menuduh nggak ada dasarnya. Diajak ke Papua untuk melihat langsung, nggak mau. Aduh, lu pikir lu aja yang pernah jadi mahasiswa, yang pernah demo, kok celak. Lanjut. Pesan untuk adik-adik yang di UGM yang semalam diskusi sama Mas Dar, Pak Nusron Wahid. Ketika kalian ditanya soal data, jawabnya jangan dari film. Kamu harus yang cerdas. Kamu kuliah di UGM, ya. Seperti yang lain itu cerdas-cerdas. Nggak seperti kamu ditanya data, malah datanya dari film. Lucu kamu itu. Ketika kamu diajak lihat ke Papua, ya, diperlihatkan buktinya, faktanya, kamu nggak mau. Ketika kamu diskusi, gunakan otak, hati, dan pikiranmu itu jernih, dingin. Benora emosi. Gue belajar di tole adik-adikku semua, kamu belajar dulu. Orang mengutamakan emosi. Diskusi itu berdasarkan data fakta yang ada. Ketika kamu ditanya data dari mana? Dari film, lucu. Gue digusah TK. Iki lo SD ra lulus. SD ra lulus ning otake ya cerdas sithik-sithik, ora kok kuwi diskusi awak entut ini apa ngisi-ngisi. Jadilah mahasiswa yang memberikan contoh yang baik. Ketika kamu adik-adik itu diajak ke Papua, ya, suruh lihat langsung faktanya, nggak mau, malah lebih percaya karo film Pesta Babi. Lucu lucu. Sekolah sik sing tenanan. Sekolah dhisik, kuliah, ya, oke. Salam Muskos Ragen. Jangan sampai ada yang mengatakan UGM setara dengan SMK. Kasihan universitasmu, nak. Belajar yang baik ya, nak, ya. Ya, kasihan orang tuamu, kamu belajar yang baik, jangan mempermalukan diri kamu sendiri di depan umum. Oke? Loh Bang, Anda itu salah. Ya. Kok bisa-bisanya mempermalukan orang tua? Justru mereka itu saat ini sedang berusaha menaikkan taraf hidup keluarga dan orang tua mereka dengan cara mencari bohir. Ya. Jadi keberhasilan si Tio yang sudah dianugerahi sebuah Fortuner beserta GPS-nya itu sangat menginspirasi kalangan mahasiswa kebanyakan. Mereka ingin mendapatkan ya upeti macam si Tio gitu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.